Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Azza Vlog. Baik, selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan selamat beribadah bagi kalian yang sedang menunaikan ibadah. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Ini ada kaitannya dengan salawat tarhim dan Masjid Istiqlal. Jadi ini cerita antara saya, salawat tarhim dan Masjid Istiqlal. Jadi ceritanya itu pada tahun 2015 di bulan Agustus sampai Oktober itu saya merantau ke kota, ke daerah Cikarang. Dan setelah beberapa minggu berlalu dan kemudian saya menemukan lowongan kerja di kantor pos, ditempel gitu. Kemudian saya coba ngelamar. Waktu itu lokernya itu PT, entah itu alat kesehatan atau obat, saya lupa. Yang jelas perusahaan PT yang bergerak dalam bidang kesehatan. Dan PT tersebut beralamat di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Aku udah ngeposin, terus ada panggilan, dan waktu itu tanggal 15 Oktober kalau tidak salah, saya datang ke Pasar Jumat. Waktu itu
sore maghrib itu saya udah nyampe di Lebak Bulus. Jadi tanggal 14-nya itu udah nyampe di Lebak Bulus. Sore jam 6-an lah, maghrib. Saya maghrib tidur di masjid juga di situ, yang di Pasar Jumat ada masjid sebelah kiri. Maghrib terus isya, habis itu tidur di teras masjid di luar, ditemenin sama bapak-bapak waktu itu sambil ngobrol juga. Hati-hati katanya kalau misalkan di Jakarta itu gak boleh keluyuran malam-malam, soalnya banyak begal gitu, banyak orang jahat. Ya udah, waktu pertama kali ke Jakarta aku tuh berasa seneng aja gitu, berada di suasananya itu kota banget gitu, beda dengan tempat aku tinggal di kampung aku gitu. Waktu aku pertama kali ke Jakarta, jadi suasananya itu benar-benar kota banget gitu. Aku merasa seneng gitu. Tapi aku tidak merasa khawatir, tidak merasa takut sama sekali gitu. Dengan dengan perkataan orang-orang kalau Jakarta tuh rawan gitu, rawan begal atau gak aman gitulah. Tapi aku sih orangnya gak takut gitu, gak khawatir kalau masalah itu. Bukan aku sok berani, sok kuat, enggak, tapi emang aku gak khawatir sama sekali. Nah waktu itu habis isya itu aku tidur di teras, dan keesokan harinya aku mandi, sholat subuh. Habis itu aku jalan mau nyari PT yang aku lamar itu. Terus ada orang yang bilang katanya jangan, katanya. Soalnya tiap orang yang datang ke situ suka dimintain uang katanya. Udah gitu HP-nya diambil katanya gitu. Aku masih belum percaya kan. Aku nanya ke beberapa orang yang lain, dan ternyata jawabannya memang dibenarkan gitu. Ternyata emang gak bener perusahaan itu. Dan saya juga agak kaget, kirain PT tersebut pabrik gitu, berbentuk pabrik. Ternyata ruko-ruko. Jadi rukonya itu terletak di sebelah Damkar kalau gak salah ya, dekat ke Damkar, di daerah Pasar Jumat, Lebak Bulus. Nah karena ternyata aku ketipu gitu kan, aku kira itu pabrik, perusahaan apa, ternyata cuma di ruko-ruko doang. Udah gitu katanya sering ada penipuan, ya udah nggak jadi. Nah dari situ aku tiba-tiba inget ke Masjid Istiqlal, karena waktu itu sebelum merantau, waktu masih sekolah gitu kan, aku pernah ke Istiqlal. Pernah ke Istiqlal waktu itu. Jadi waktu itu lagi liburan ke Ancol ya, ke Dufan. Cuman waktu itu mampir dulu ke Istiqlal. Nah, jadi aku tahu Istiqlal. Nah, jadi kesempatan banget, mumpung lagi ada di Jakarta gitu. Tiba-tiba aku tuh langsung inget ke Istiqlal, pengen ke Istiqlal. Akhirnya aku nanya ke orang kan, kalau mau ke Istiqlal naik apa? Oh katanya naik Metro Mini yang merah itu. Aku coba naik, ternyata enggak lewat ke Istiqlal. Akhirnya adikku nanya lagi ke orang lain. Waktu itu ke tukang aku nanya tuh ke tukang sapu atau ke siapa lupa. Pokoknya saya diarahin supaya naik busway. Dan akhirnya saya naik busway. Itu pertama kalinya aku naik busway. Waktu itu aku beli kartunya Mandiri Imani. Harganya waktu itu 20.000, saldonya 20.000. Terus habis saya naik ke halte, saya nanya ke petugasnya, diarahin. Akhirnya aku bisa sampai di Juanda, di depan Masjid Istiqlal. Akhirnya aku sampai di Masjid Istiqlal. Nah itu awal mula pertama kali aku sering ke Istiqlal gitu. Nah
Abis dari Istiqlal itu aku gak tahu, lupa entah nginep atau tidak. Yang jelas aku tuh pernah gitu tidur di Istiqlal waktu itu pernah tidur di lantai 2 Masjid Istiqlal di sebelah jadi di posisi imam, terus di atasnya di lantai 2 gitu. Nah, di belakang tembok situ aku pernah tidur di situ. Sehabis Isya tuh aku tidur di situ karena aku itu lagi gak punya tempat tinggal waktu itu. Entah aku habis dari dari Lebak Bulus itu, entah habis dari Lebak Bulusnya itu, atau waktu itu aku tidur di lantai 2 Masjid Istiqlal itu mungkin habis ngelamar kerja ke daerah Cakung, karena pernah juga udah beberapa kali, udah 2 atau 3 kali ya tidur di Istiqlal itu. Tapi aku lupa waktunya kapan. Yang jelas waktu itu pernah tidur di lantai 2 Masjid Istiqlal di sebelah tembok gitu. Di sana kan ada tempat duduk, bisa tiduran juga, dan di situ juga ada casan sambil ngecas gitu. Tiba-tiba jam 9-an itu ada satpam ngebangunin aku. Terus aku dibangunin, katanya suruh tidur di luar. Aku kira di luar masjidnya doang gitu. Ternyata di luar pagar, di luar halaman Istiqlal. Aku tidur kan di luar. Aku bingung juga. Awalnya aku duduk doang di haltenya gitu. Ada halte bus, halte City Tour kalau gak salah. Terus aku duduk bingung mau tidur di mana gitu kan. Ada yang pada tidur di luar juga banyak, cuman mereka punya alas gitu, mereka punya terpal buat alasnya, sedangkan aku bingung nggak ada alas. Akhirnya aku ke Monas. Di situ ada kursi, aku tidur di kursi yang di Monas itu, yang di depan di depan Istana Merdeka. Tapi saya tuh tidur di kursi yang di depan markas TNI. Jadi masih deretan Istana Merdeka, tapi saya kursi yang sebelah itu, yang di depan markas TNI, yang dekat belokan, dekat tikungan itu. Aku tidur di situ. Banyak yang balapan motor pakai knalpot racing, sampai aku sendiri gak bisa tidur nyenyak juga. Aku pakai sepatu, bawa tas juga, tasnya isinya banyak gitu. Udah gitu, kalau gak salah banyak nyamuk juga sih. Itu salah satu pertama kali aku tidur di Istiqlal. Terus aku juga pulang lagi ke Cikarang kan. Nah, pulang ke Cikarang terus aku juga nyari kerja lagi, terus daftar ke PT Indofood waktu itu, Indofood CBP Sukses Makmur yang di Cakung, tapi lewat BKK SMKN 5 Kota Bekasi. Nah, aku daftar di BKK SMKN 5 Kota Bekasi, daftar tes psikotes di sana. Waktu itu nggak langsung tes sih, daftarnya sih di BKK Karyaguna Bekasi ya, daftar. Habis itu aku langsung pulang kampung karena udah 2 bulan juga di Cikarang dan uang aku juga udah mau habis, jadi aku lebih memilih untuk pulang. Tapi udah daftar di PT Indofood lewat BKK Karyaguna. Dan tesnya itu di PKK SMKN 5 Kota Bekasi. Saya pulang kampung dulu, habis itu ada panggilan dan tes di BKK SMKN 5 Kota Bekasi. Jadi sebelum hari H itu aku udah datang. Aku bingung mau kemana, akhirnya aku ke Istiqlal gitu. Bukan di Istiqlal sih, enggak.
Jadi waktu itu belum nginep di Istiqlal. Waktu psikotes di BKK SMKN 5 Kota Bekasi itu aku nginep di masjid yang deket sekolah itu, yang deket SMK 5 Kota Bekasi. Ada masjid di situ, aku nginep di situ. Aku habis isya tuh aku tiduran di luar, terus ada Pak Ustadznya keluar. Aku minta izin sama Pak Ustadz, aku minta izin mau nginep di sini, boleh nggak? Oh boleh katanya. Udah aku tidur di luar. Jangan di luar, kan di dalam aja. Udah di dalam. Alhamdulillah, saya pikir bisa tidur di dalam. Aku sendirian aja di dalam gitu kan. Dalam kondisi gelap tapi masih agak-agak kelihatan gitu. Masih bisa melihat sekitar tapi nggak terlalu gelap juga. Tapi semua lampu dimatikan. Terus pas aku pengen kencing kan, ternyata pintunya dikunci. Ya udah, aku nunggu sholat subuh, nunggu waktu subuh. Akhirnya waktu subuh tiba, terus ada yang buka pintu. Akhirnya aku ke kamar mandi. Terus paginya itu aku tes. Aku masih ingat waktu itu aku duduk paling depan. Terus aku habis tes itu aku pulang lagi ke kampung, ke Majalengka. Tapi di Majalengka tuh terus habis di Majalengka tuh ada panggilan lagi dari PT Indofood, disuruh interview di PT-nya langsung, di PT Indofood CBP Sukses Makmur di packaging division yang di Cakung. Yang ada tuh kalau misalkan dari arah Bekasi lurus nanti ada perempatan belok kanan ke Cakung. Di daerah Cakung itu ada perempatan belok kanan itu yang ke arahnya ke Tanjung Priok. Nah, di sebelah kiri itu nanti ada PT Indofood. Nah, di situ aku pernah interview di situ. Terus sebelum hari H itu aku udah datang. Aku survei dulu PT-nya di mana. Oke, udah ada. Karena agak ada tempat tinggal, akhirnya aku ke Istiqlal. Karena sebelumnya udah pernah ke Istiqlal gitu. Akhirnya aku ke Istiqlal, biasa tidur di luar lagi gitu. Tidur di luar lagi. Habis waktu itu kalau gak salah apa ya? Pernah tidur 2 kali di Istiqlal tuh. Kalau gak salah di depan Istiqlal tuh 2 kali, di Monas sekali kalau gak salah. Entah waktu itu, entah dari Monas karena di Monas gak bisa tidur pindah ke Istiqlal lagi kalau gak salah, atau emang di Monas sampai pagi, gak tau deh. Kayaknya sih kalau dari awalnya di Monas waktu pertama kali itu, awalnya di Istiqlal pindah ke Monas. Di Monas gak bisa tidur, balik lagi ke Istiqlal kalau gak salah. Waktu itu di Istiqlal tuh pernah tidur 2 kali. Pertama waktu itu aku pernah tidur pakai alas, pakai terpal gitu, bareng sama orang lain. Terus yang kedua kalinya itu aku pernah tidur dan sebagai alasnya itu aku gunain baju aku sendiri yang bekas aku pakai tadi siang. Karena kebetulan aku bawa salin gitu, bawa baju cadangan. Tidur. Nah, pas tidur itu tiba-tiba pas waktu subuh, waktu itu aku masih ingat ya, waktu itu aku tidur beralaskan baju aku sendiri, baju bekas aku sendiri. Tiba-tiba aku terbangun di waktu subuh itu. Yang terdengar apa coba? Yang terdengar itu sholawat tarhim. Yang terdengar dari Masjid Istiqlal. Nah, itu kenapa tiap aku mendengar sholawat tarhim, setiap aku mendengar sholawat tarhim itu, aku tuh langsung inget sama Masjid Istiqlal. Karena pertama kali aku dengar sholawat tarhim itu dari Masjid Istiqlal. Ketika aku terbangun dari tidurku,
yang tidur di luar pagar Masjid Istiqlal yang beralaskan baju aku sendiri. Aku terbangunkan oleh sholawat tarhim itu. Akhirnya aku masuk ke Masjid Istiqlal, mandi dan sholat subuh. Terus langsung berangkat ke PT Indofood via KRL ya, naik KRL naik kereta. Dan aku juga masih ngantuk banget waktu itu di kereta tuh, sampai aku sendiri mau kejedot jendela, ngantuk banget sumpah. Akhirnya aku interview lancar, pulang lagi ke kampung. Oh iya, waktu tidur di Istiqlal juga aku sempet udah 2 kali gitu kenalan sama orang. Yang pertama dia ngakunya gak tahu siapa, pernah kerja juga di Istiqlal katanya. Pernah kerja di Istiqlal tapi udah berhenti. Pernah waktu itu tidur bareng juga. Waktu itu waktu tidur pakai baju aku sendiri kalau nggak salah. Waktu itu dia orangnya pendek. Terus pernah juga tidur sama orang yang orangnya ya biasa tinggi gitu, setinggi aku. Waktu itu dia ambil terpal terus tidur bareng di luar tuh. Dia masih muda sih. Terus aku juga pernah waktu dulu tuh kenalan sama siapa, dia ngakunya si Asep ya. Malam-malam aku sama dia karena sama-sama ngegelandang gitu kan, gak ada tempat tinggal. Akhirnya dia itu ngajakin ke mana gitu, ke sana yuk. Udah. Awalnya dia ngajakin ke ke Monas, ke parkiran Irti Monas. Oke, aku ke situ nyari makanan tapi nggak ada. Oh iya, waktu paginya itu dia tuh habis ngejual HP ke si ibu-ibu 200.000. Ternyata HP-nya itu rusak. Aku dengar sendiri si ibu itu cerita ke orang lain gitu. Pas hari besoknya itu si ibu itu ngobrol sama orang, aku dengar sendiri ternyata si ibu itu ketipu. Ternyata HP-nya itu rusak katanya. Gak tahu si ibu itu juga nggak nyamperin ke aku, padahal aku bareng gitu sama yang pemuda, sama si Asep itu yang ngejual HP ke si ibu itu. Aku sendiri gak tahu, soalnya si Asep juga bukan teman aku kenal dia, baru kenal sama dia waktu itu. Tapi si ibu itu nggak nyamperin aku, nggak nanyain ke aku gitu, karena memang mungkin dia juga tahu kalau aku bukan temennya dia, cuman ya baru kenal juga. Nah si Asep itu waktu itu ngajak aku ke RT Monas. Aku kesana kan, tadinya mau nyari makan. Dia uang yang hasil ngejual HP itu dia malah gunain buat foya-foya. Katanya dia ngegelandang, tapi kok malah dipakai buat sesuatu yang gak benar gitu. Waktu itu dia nyamperin, waktu itu ada peramal ya, ada dua peramal kalau salah. Dia nyamperin peramal, terus aku ngikut kan, mau gak mau ngikut. Dia ngeramal 2 kali, minta diramal 2 kali gitu. Di situ itu peramal itu ada macam-macam ramalannya, ada terkait jodoh, terkait masa depan, terkait usaha dan segala macam gitu kan. Dan udah gitu dipasang tarif-tarifnya, misalkan kalau mau diramal soal jodoh tarifnya 20.000, kalau usaha 10.000, kalau apalagi misalkan 10.000 gitu. Jadi ada tarif-tarifnya gitu. Aduh, ini si Asep gitu ngapain ngajakin aku ke tempat kayak gitu ya. Jujur waktu itu aku malu banget gitu. Ini bukan aku banget gitu. Aku paling anti datang ke orang-orang kayak gitu. Dia 2 kali minta diramal gitu. Habis dari situ dia ngajakin makan, ngajakin jalan lagi. Dari jalan terus nggak tahu jalan apa, waktu itu ada tukang nasi goreng, terus makan nasi goreng di situ.
Habis itu dia ngajak jalan lagi, ke ini, jalan sampai ke Bundaran HI waktu itu. Pas jalan ke Bundaran HI karena sambil ngobrol juga, belum capek juga, masih berasa cepet, tapi pas pulangnya berasa capek. Tadinya aku mau jalan kaki aja, terus si Asep ngajakin naik taksi gitu kan. Aku gak mau, orang uangnya tipis dan naik taksi kan biasanya mahal gitu. Aku gak mau. Ya udah, aku mau jalan aja. Si Asep bilang kayak gitu, bilang apa ya? Bangsat katanya gitu kalau gak salah. Lah elah, ya elah gitu. Bodoh amat ya, kalau mau naik taksi ya silahkan, ya kalau mau ngikut aku ya ayo. Akhirnya aku jalan terus, biarin aja dia kalau mau naik taksi juga. Terus akhirnya dia ngikutin aku. Terus dia akhirnya ngajakin naik angkot karena kebetulan ada angkot. Nah, ya udah, karena angkot akhirnya aku mau naik angkot karena angkot biasanya lebih murah. Aku naik angkot sampai ke Monas lagi, habis dari Monas ke Istiqlal lagi gitu. Jadi itu pengalamannya. Jadi intinya cerita antara aku, Sholawat Tarhim, dan Masjid Istiqlal itu ceritanya. Jadi pas aku tidur, habis isya tuh tidur di luar Istiqlal, beralaskan baju aku sendiri. Tiba-tiba di waktu subuh itu aku terbangunkan oleh suara lantunan Sholawat Tarhim dari Masjid Istiqlal. Akhirnya aku langsung masuk ke Masjid Istiqlal saat subuh. Nah, itu kenapa setiap aku mendengar lantunan Sholawat Tarhim itu mengingatkan aku ke Masjid Istiqlal, karena pertama kali aku mendengar Sholawat Tarhim adalah yaitu karena lantunan Sholawat Tarhim yang terdengar dari Masjid Istiqlal di waktu subuh waktu itu. Dan akhirnya aku pulang lagi ke Majalengka kan, habis interview tuh. Tapi di Majalengka tuh aku daftar lagi waktu itu ke PT Temin Toyota ya. Nah, di waktu itu daftar ke PT Temin, udah tes, lulus, ada panggilan lagi dari PT Indofood, interviewnya lulus, dan ada panggilan lagi. Terus di SMS masih berminat gak ke PT Indofood, tapi aku udah ke Toyota aja. Ya udah, aku ke Toyota aja. Akhirnya aku ke Toyota, lulus dan kerja 2 tahun. Nah, semenjak kerja di Toyota, awal-awal sih beberapa bulan aku nggak langsung ke Istiqlal, tapi setelah beberapa bulan, mungkin setengah tahunan, udah masa kerja 6 bulanan gitu, aku tuh ingat ke Istiqlal lagi, pengen ke Istiqlal. Akhirnya aku sering ke Istiqlal, Sabtu Minggu pasti ke Istiqlal. Kadang-kadang Sabtu ke sana, nginep di sana gitu, di Wisma PHI Cempaka Putih, tempat aku tes dulu di Toyota. Nginep di sana, habis itu minggunya ke Istiqlal lagi, lalu pulang, habis isya pulang. Atau kadang-kadang Sabtu berangkat ke Istiqlal, berangkat itu habis subuh, terus ke Istiqlal, habis isya dari Istiqlal itu pulang langsung. Nanti minggunya itu berangkat lagi habis subuh, nanti habis isya pulang lagi ke Karawang gitu. Jadi kan kerjanya di Karawang itu, dari Karawang ke Jakarta, dari Karawang ke Istiqlal gitu. Kadang Sabtu berangkat habis subuh, nginep dulu di Wisma PHI, nanti minggunya itu ke Istiqlal lagi, nanti pulang habis isya ke Karawang. Kadang-kadang bolak-balik, Sabtu berangkat ke Istiqlal habis subuh, nanti balik lagi dari Istiqlal tuh habis isya ke Karawang. Minggunya berangkat lagi ke sana. Biasanya kayak gitu, tiap minggu kayak gitu. Dan untuk sekarang mungkin aku nggak sesemangat dulu ya, karena ada beberapa alasan juga. Aku tuh seneng gitu diem di masjid, karena lebih terjaga dari dosa, lingkungannya baik, sholat gak mungkin ketinggalan. Dan ada satu yang membuat aku gak nyaman di Istiqlal, apa? Yaitu tidak sedikit, tapi banyak orang-orang yang niatnya jelek. Entah itu menipu, entah itu modus minta uang dengan alasan
karena gak punya ongkos gitu, mau ke anu. Saya juga pernah hilang full face 1 kali, half face sekali, pernah hilang HP, pernah ketemu orang yang minta duit dengan alasan gak punya ongkos gitu. Ya sekitar 5 kalian aku ketemu orang kayak gitu. Modus awalnya suka aku kasih, tapi lama kelamaan ternyata mereka itu modus, bohong. Pernah lihat juga ada orang yang pinjam HP aku, tapi ujung-ujung mau dibawa kabur, tapi aku ambilan. Terus ada juga orang-orang yang kayak bajunya kumuh gitu, yang ngeludah ke pinggir tembok di area bermain wanita, di area bermain ini ya, akhwat, di area bermain akhwat gitu. Aku juga pernah ada lihat orang naik ke dinding tembok dari luar ke arah WC pria. Nah itu aja sih yang tidak aku suka gitu. Jadi keamanannya kurang terjamin. Tapi aku sendiri sih suka sama Masjid Istiqlal gitu. Masjidnya besar, megah, nyaman. Cuman ya itu aja yang membuat gak nyaman tuh bukan bukan dari kebersihannya, tapi dari itunya, keamanannya aja. Ya mudah-mudahan sih Istiqlal kedepannya bisa lebih aman ya, lebih aman. Tidak ada lagi pencopetan, kehilangan barang, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi modus-modusan gitu. Semoga yang datang ke Istiqlal itu benar-benar murni ingin beribadah kepada Allah. Mungkin itu aja sih cerita aku. Ya mudah-mudahan aku bermaksud menceritakan kisah aku ini ya mungkin ada manfaatnya gitu yang bisa kita ambil gitu. Mungkin sekian aja ya dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.